Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiko Tunisa dengan NIM 190702600 dari Gizi 5D. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang edukasi gizi pada penyakit obesitas untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti, SKM M Gizi. Program Studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian dari obesitas, yang kedua faktor-faktor penyebab obesitas, yang ketiga aktivitas pencegah obesitas, yang keempat penyakit yang timbul karena obesitas, dan yang terakhir diet pada obesitas. Yang pertama, apa sih itu obesitas? Obesitas adalah suatu kondisi di mana terjadi akumulasi lemak yang berlebihan atau abnormal dan dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan. Obesitas dapat terjadi apabila asupan energi keluar melebihi asupan energi yang diterima dan mengakibatkan ketidakseimbangan energi dan berdampak pada peningkatan berat badan di mana 60% hingga 80% biasanya berupa massa lemak tubuh. Indeks massa tubuh orang pada obesitas ialah lebih dari 27 meter persegi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab obesitas. Yang pertama yaitu faktor genetik, yang kedua faktor usia, faktor pola makan tidak sehat, aktivitas fisik, faktor lingkungan, dan faktor kurang tidur, dan juga faktor dari efek samping obat-obatan. Selanjutnya yaitu aktivitas pencegah dari obesitas. Yang pertama yaitu memperbanyak aktivitas fisik, yang kedua atur pola tidur, yang ketiga atur pola makan dan minum, yang keempat perbanyak konsumsi sayur dan buah, dan yang terakhir hindari stres yang berlebihan. Obesitas juga dapat menimbulkan penyakit-penyakit lain. Yang pertama seperti jantung koroner, hipertensi, diabetes mellitus, stroke, osteoporosis, dan juga kanker payudara. Selanjutnya yaitu diet pada obesitas. Apa sih tujuannya? Yang pertama yaitu untuk menurunkan berat badan dengan cara menurunkan asupan energi total secara bertahap. Yang kedua, mengubah pemilihan makanan menjadi lebih sehat dan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Yang ketiga, menurunkan faktor risiko dan mencegah komplikasi penyakit lain. Selanjutnya yaitu modifikasi asupan makanan pada penderita obesitas. Yang pertama yaitu dengan penurunan kalori sebesar 500 sampai dengan 1000 kilokalori per hari. Yang kedua, kandungan karbohidrat sebesar 50 sampai dengan 55% dari total kebutuhan energi. Jenis karbohidrat yang diasup ini sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks. Contohnya seperti serealia, kacang-kacangan, biji-bijian, buah-buahan, dan juga sayuran. Yang ketiga, asupan protein sebesar 15 sampai dengan 20% dari total kebutuhan energi. Yang keempat, asupan lemak sebesar 30% dari kebutuhan energi. Yang kelima, konsumsi serat sebanyak 15 sampai 25 gram per hari seperti sayuran, buah-buahan, rumput laut, dan lain-lain. Konsumsi air yang cukup itu sekitar 1 mili per kilokalori atau 30 sampai 30 mili per kilogram BB pasien. Itu makanan yang dibolehkan bagi penderita obesitas. Yang pertama itu konsumsi sayur-sayuran, konsumsi buah-buahan, konsumsi oat atau oatmeal, konsumsi air putih yang cukup, dan konsumsi kacang-kacangan. Sedangkan makanan yang harus dibatasi yaitu pertama batasi konsumsi karbohidrat total, yang kedua batasi makanan berlemak, yang ketiga batasi konsumsi gula, yang keempat batasi konsumsi makanan zat saji baik itu fast food maupun junk food, dan yang terakhir yaitu batasi minuman bersoda. Selanjutnya contoh menu sehari untuk penderita obesitas. Yang pertama untuk makan pagi berupa nasi putih, telur dadar, tempe goreng, dan sayur bayam. Untuk selingan pagi yaitu jus alpukat. Untuk makan siang, nasi putih, pepes ikan, tahu bacem, buah jeruk. Untuk selingan sore, biskuit dan melon. Dan untuk makan malam berupa nasi putih, ayam kuning, tempe goreng, dan tumis biji. Kesimpulannya, kita jangan malas-malasan untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga minimal 30 menit per hari. Dan kita juga harus makan makanan yang sehat seperti sayur, buah, dan minum air putih yang cukup. Kurangi makan makanan seperti junk food karena makanan junk food ini kurang nutrisi penting.
seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Kalian gak mau kan terkena penyakit obesitas ataupun penyakit yang timbul karena penyakit obesitas seperti jantung, stroke, dan yang lainnya. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.